Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan ngomongin satu buah handphone Samsung yang menurut gue pribadi desainnya itu bagus banget bagian belakangnya. Tapi gimana ya rasanya menggunakan handphone ini jadi handphone kita sehari-hari. Yuk kita obrolin Samsung Galaxy A12 atau A12. Disclaimer, Samsung Galaxy A12 ini emang gue dikirimin sama Samsung Indonesia buat gue coba dan bikin videonya. Tapi seperti biasa, mereka tidak punya opini atau suara apapun yang bisa mempengaruhi opini gue untuk video kali ini. Yuk, kita obrolin lebih lanjut. Samsung Galaxy A12 ini, seperti yang tadi gue udah bilang, emang adalah satu buah handphone yang ganteng secara desain. 3/4 atas bodi belakangnya punya tekstur dan berpadu dengan bagian bawah bodi yang polos. Seriusan, buat gue desainnya ini emang bagus banget dan berpadu dengan kamera bump yang ini lumayan marak digunakan oleh banyak handphone di akhir tahun 2020 kemarin. So, design-wise, Samsung lumayan beralih dari seri-seri A sebelumnya. Seperti Galaxy A02s, look dan juga feel handphone yang tidak menutup-nutupi penggunaan bodi polikarbonat di bagian belakang ini sepertinya emang benar-benar akan menjadi garis desain kebanyakan handphone di semester 1 2021 ini. Dan gue pribadi emang lebih suka sama brand yang seperti ini ya, nggak nutup-nutupin dengan ala-ala kaca, jadi emang bener dikasih lihat ya bodi belakangnya polikarbonat, embracing the polikarbonat. Tema 2021. Model dari bodi belakang handphone ini sendiri masih menggunakan unibody, tapi emang untuk feel di tangannya secara grip berasa lumayan tebal dan juga lebar. Menariknya, kalau dibandingin dengan Samsung Galaxy A02s, dimensi fisiknya ini emang masih kalah besar, walaupun sedikit banget. Jadi memang desain itu sebenarnya punya peranan penting ya di sini untuk bisa ngebuat satu buah handphone rasanya nyaman di tangan. Luckily, untuk Samsung Galaxy A12 ini mencoba melawan masalah desain tadi dengan look yang fresh untuk Samsung seri A di tahun 2021. Secara spesifikasi, Samsung Galaxy A12 ini menggunakan chipset MediaTek Helio P35 dengan perpaduan RAM dan juga storage yang gue pegang ini 4128. Baterainya 5000 mAh, datang dengan fast charger 15 watt out of the box. Layarnya menggunakan panel TFT PLS dengan ukuran 6,5 inci, resolusinya 720 x 1600. Kamera belakangnya ada 4 setup, 48 megapiksel main kamera, 5 megapiksel ultra wide angle kamera, plus 2 megapiksel macro cam dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya sendiri 8 megapiksel. Untuk sensor-sensor yang ada di handphone ini ada accelerometer, ada fingerprint sensor, grip sensor, virtual light sensing dan juga virtual proximity sensing. Untuk data-data yang bisa gue kasih saat ini diukur menggunakan Geekbench 5, Samsung Galaxy A12 ini punya skor 167 untuk single core dan 996 untuk multi-core. Untuk performa baterainya sendiri dari 21% ke 7% gue bisa mendapatkan screen on time 2 jam 20 menit. Jadi potensi screen on time-nya lumayan tinggi. Sementara untuk waktu ngecharge-nya untuk gue hitungannya lumayan 2,5 jam dari 7% ke 100%. Sementara untuk multitouch-nya sendiri surprisingly layarnya sepertinya punya multitouch yang cukup bagus. Nah, experience penggunaan Samsung Galaxy A12 ini sehari-hari seperti biasa pendamping dari iOS gue. Dan untuk buka aplikasi terus juga penggunaan social media dan messaging segala macam sebenarnya hitungannya udah cukup aman-aman aja. Ngebuka aplikasi dengan cukup gegas, jadi bukan yang paling cepat, tapi kalau misalkan lo lagi buru-buru pengen buka Instagram atau apa ya hitungannya lumayan responsif. Penerimaan sinyal kadang oke, kadang enggak, tapi gue berasumsi itu daerah rumah gue masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Kalau lo punya experience untuk masalah penerimaan sinyal Samsung Galaxy A12, silahkan tulis di kolom komentar. Satu hal yang lumayan bikin gue kaget adalah di saat gue coba main Call of Duty Mobile menggunakan handphone ini, karena ternyata runs quite well. Responsivitas layarnya enak, terus juga gamenya responsif, nggak ada yang frame drop dan segala macam. Seenggaknya pas gue coba mainin ya, emang baru satu game aja udah berasa di bagian sini ada hangatnya. But then again ya, mengingat ini adalah MediaTek Helio P35, bukan satu buah chipset yang super wah, jadi ya lumayan mencengangkan. Untuk harganya dan untuk kelasannya ternyata masih nyaman buat dipakai main game.
Untuk performa layar sendiri di saat pakai nonton multimedia, gue bisa merasakan Samsung Galaxy A12 ini layarnya agak sedikit kehijauan. Ya, ada warna hijau atau green tint bahasanya yang masuk. Tapi itu based on pengalaman gue dan gue mengcompare-nya dengan device yang lain. Kalau misalkan lo menonton dengan handphone ini aja, gue cukup yakin lo tidak akan merasakan green tint yang gue rasakan. Satu hal yang gue agak pertanyakan dari handphone ini adalah kenapa dia memilih menggunakan virtual light sensor dan juga virtual proximity sensor. Nggak ngerti kenapa, tapi itu yang digunakan sama Samsung Galaxy A12, but in the end, selama tidak ada masalah dengan si virtual sensor-sensor tadi, I actually don't mind. Oke, si Samsung Galaxy A12 ini satu hal yang juga menyenangkan adalah dia memiliki storage yang besar. RAM-nya 4GB, storage-nya 128GB. Jadi di sini kayaknya lagi-lagi satu experience yang menyenangkan ya, di kelasan 2 jutaan tapi dia udah ngasih storage yang besar. Asumsinya kedepannya seri A yang lain juga akan punya storage yang cukup mewah secara besarannya. Hopefully ya akan terus berlanjut. Kebayang kan, yang ini aja udah 128, apakah jangan-jangan nanti ada yang 256 di seri 3 juta ke atas? We'll see. Terakhir kita bakal ngebahas masalah kamera untuk dynamic range yang dimiliki walau bukan yang paling luas, tapi perpaduan sensor kamera dan image processing yang ditune oleh Samsung ini berhasil. Beberapa foto yang gue ambil ngasih kesan kamera Samsung Galaxy A12 ini punya dynamic range yang lebih luas daripada yang seharusnya, dan untuk ketajaman bahkan di mode zoom sampai 4 kali ini masih bisa kita gunakan gambarnya. Kelemahan dari kamera handphone ini terasa banget kalau kita nonton video. Resolusinya mentok di 1080 30fps, baik untuk kamera depannya ataupun juga kamera belakangnya. Hasilnya seperti yang lo lihat saat ini, ya seperti ini hasil perekaman video Samsung Galaxy A12. Pada akhirnya, Samsung Galaxy A12 ini emang bukan satu buah handphone yang sempurna, tapi gue dibuat kaget dengan performanya. Penggunaan chipsetnya Helio P35 tapi ditune dengan baik oleh Samsung, jadi untuk buka aplikasi harian itu udah lumayan gegas, dipakai main game yang kelasannya Call of Duty Mobile udah enak, dipakai foto juga hasilnya udah mateng dan ready to post ke social media. What's not to love? Itu berdasarkan penggunaan gue selama kurang lebih 1 minggu ya, si Samsung Galaxy A12 ini. Cuman, kalau lo punya experience yang lain, boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi secara sehat. Akhirnya, kalau ditanya, apakah bisa merekomendasikan handphone ini? Jawabannya bisa. Lo nyari handphone keluaran Samsung, paling baru di harga 2 jutaan. Di bulan Januari, sangat mudah merekomendasikan Samsung Galaxy A12 ini. Di luar bulan Januari, ya kita lihat aja Samsung punya apa. Anyway, that was the video for now. Buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.